Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sekarang kita lagi di tempat ternaknya Pak Mantri Fatur. Kelinci apa saja ini dan bagaimanakah perawatannya, kita lihat. Jenis kelinci apa mas? Yang mana? Yang ini? Itu Rex. Rex. Yang ini apa ini? Itu Rex, satu indukan itu. Warnanya beda ya? Karena bawaan dari indukan yang indukannya warna brok, indukannya warna black castor, itu yang depan jenengan. Kalau yang jantannya broken black, jadi ia menghasilkan dua warna dari satu indukan. Oh gitu ya. Ini usia berapa ini kira-kira yang Itu lahiran tanggal 8 bulan 1. Oh iya, tanggal 8 bulan 1 ya ini ya. Iya, 2 bulan lah kisaran. Sekitar 2 bulan udah segitu ya. Ini kalau misalkan dijual ini harganya berapa ini? Untuk pasaran umumnya sih untuk Rex ini kan kalau kelinci Rex itu ada dua, setahu saya sih ada Rex pure untuk grade pertama, terus grade kedua Rex becek back cross. Back cross itu silangan dari yang jantan back cross, yang betina mungkin pure jadinya back cross. Terus yang grade ketiga ini cross, yang grade keempat ini lokal. Nah untuk ini yang pure sapian biasanya untuk umumnya 200.000. 200 ya. Mantep kawan. Ini kalau punya 10 udah 2.000 ya. Iya, kalau iya tergantung kualitas juga. Mantap. Yang itu indukan itu. Ya itu Lihat itu indukannya punya temen itu. Itu punya teman ya. Oh. Ini mohon maaf yang punya ini nggak mau diambil gambarnya kawan. Malu katanya. Ya udah, saya aja yang punya. Bok terpapar corona. Aja. Itu yang di atas indukan New Zealand. Yang atas itu New Zealand. New Zealand ini gimana sih perbedaannya? Perbedaan dari fisiknya. Kalau New Zealand itu ras pedaging. Oh, ini khusus yang pedaging ini. Jadi untuk pertumbuhan tubuhnya lebih cepat dibandingkan Rex. Kalau Rex itu lebih dominan Rex pedaging. Ras pedaging, tapi dia juga kurang dominan di dagingnya, jadi lebih ke show, maksudnya untuk lebih bagus untuk secara tampilan, tapi untuk pedaging masih kurang. Cuma termasuk bisa dimasukkan ke ras pedaging karena pertumbuhannya juga cepat, cuma masih di bawah New Zealand. Jadi kalau misalkan besar itu lebih besar New Zealand ya? Iya, kalau New Zealand itu biasanya peternak-peternak besar ya. Kalau saya sih ini baru masih hiburan. Biasanya untuk peternak besar panen usia 3 bulan 2 kilo. Ini kalau kayak gini ini apa ini? Ini lucu lagi nih kawan. Nah, nah, Itu ini untuk apa ini? untuk nyusu. Oh, untuk nyusu. Kenapa harus kayak gini? Enggak dikasih komboran aja di sana? Kalau komboran biasanya lebih kotor, dia Lebih kotor ya, berarti cepet kotor ya. Kalau itu kan jadi airnya nggak kotor, air selalu bersih di dalam botol. Jadi sistemnya kayak semacam di peternakan ayam yang boiler kan biasanya pakai kayak gitu. Mantap. Tapi pakannya ini pur ini kira-kira masuk enggak ini? Bisa dibuka kandangnya. Oh, bisa dibuka ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia kawan. Kelihatan enggak? Pakanannya pur. Ini kira-kira boros enggak kalau makan pur ini? Apa untuk berapa kilo itu untuk berapa hari biasanya? Untuk anakan di kandang saya sih satu hari itu 1 on. Jadi tergantung kita juga untuk prospek ke kelinci itu gimana. Kalau misal kita memang prospeknya untuk pedaging, biasanya kita fullin untuk peletnya. Tapi memang
misal kita kok nggak terlalu untuk cuma untuk hiburan ya mungkin nggak terlalu dibanyakin. nggak terlalu kebanyakan ya. Oh, ini dari tanah liat apa ya? iya, Kalau itu salah. dari daerah Bayat itu. Bayat itu mana itu? Kalau nggak salah sih Jawa Timur apa ya? Daerah Jawa Timuran ya. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau misalkan dikasih suket bae ya. Ya, jadi untuk perbandingannya sih menurut teori apa ya? Untuk suket pun itu kita biasanya menggunakan high itu ya namanya. High itu suket yang dikeringkan, jadi kadar airnya nggak terlalu banyak untuk mengurangi dampaknya penyakit pada kelinci. Biasanya kelinci itu sangat riskan terkena kembung sama mencret karena dikasih rumput-rumputan yang basah. Dia sangat cepat untuk kembung terus mencret. Jadi biasanya pada peternak mengeringkan dulu. Paling untuk yang langsung fresh dimakan bisa itu biasanya daun pisang biasanya. Ya. Karena kandungannya seratnya lumayan tinggi, jadi biasanya digunakan untuk biar enggak mencret ya. Sepak ya. Jadi kasih makan daun pisang itu supaya nggak mencret ya. Iya. Kedua ini kenapa nggak, katanya kan kalau misalkan air kencing kelinci itu bisa untuk tanaman juga ya? Bisa. Untuk di kota-kota teman-teman saya, setahu saya untuk kelinci 1 liter 60.000. 1 liter 60.000 biasanya kerjasama sama toko bunga untuk disemprotkan ya ke bunga. Biasanya efeknya lebih bagus tanaman. Berarti untuk prospeknya itu yang bagus itu untuk New Zealand aja ya sebenarnya. Untuk Rex sebenarnya itu untuk sekedar pemanis mata aja lah ya. Rex biasanya ya untuk show, dia kontes-kontes ya. New Zealand pun biasanya ada kontes, tapi biasanya banyakan yang ini sih Rex, mungkin banyakan yang Rex ya. Iya. Ini sih pengetahuan saya, masalah saya masih belajar. Untuk penyakitnya sendiri di kelinci itu apa aja sih? Yang saya tahu ya, biasanya untuk dari bayi dia penyakitnya karena kurangnya ASI dari indukan. Kemarin ini indukan yang ini mati 2. Yang ini mati 2 ini. Itu yang ini. Nah, mati 2. Terus juga biasanya kandang yang nggak bersih biasanya berpengaruh bagi kesehatan skabies. Iya. Mungkin yang belum tahu skabies itu apa, bisa dijelaskan? Ya, karena adanya kuman mungkin dari kotoran yang lembab, kandangnya nggak kering, biasanya efeknya timbul kayak semacam parasit di tubuh kelinci kayak gitu. Gutiken lah ya. Gutiken bahasa nenek. Terus biasanya kalau udah masa indukan, dia kan misal susunya 10. Susu apa? Susu ibu. Susu ibu. Ya, ibu kelinci. Ya? Kirain ibu apa? Ibu negara. Ibu negara. Biasanya kalau nggak disusuin itu kan otomatis air susunya nggak terbuang, masih di tubuh kelinci. Dia biasanya akan mengendap di puting ibu, nanti otomatis menjadi penyakit kayak kasarannya kayak di manusia seamama gitulah. Jadi riskan juga ya. Iya, namanya kalau di kelinci tahu ya, mastitis ya. Kayak di bagian putingnya kayak pecah udun gitu berwarna putih. Ada nanahnya berarti. Iya, karena proses pembuangan asinya nggak lancar. Paling begitu ya, intinya satu sama aja kayak kita untuk selalu tetap jaga kesehatan. Ya. Kelinci pun juga punya nyawa sih ya. Tetap tempatnya harus nyaman terus nggak terkena kalau hujan, nggak kena basah, ya. sebisa mungkin kandang di dalam kandang, maksudnya
ada atapnya lagi. ada atapnya, dan jangan lembab mungkin ya, Iya, supaya lembab enggak. nanti nggak kena scabies juga ya, Iya, gatal-gatal. Nah itu kawan, jadi yang pengen usaha budidaya ternak kelinci, monggo bisa dipelajari ya. Jadi itu tadi apa, penyakit-penyakitnya dari diare, mencret, mastitis, iya mastitis, atau yang mamai ya, si amamai mungkin gitu. terus sama gudigen ya. Diken. Nah itu, nah kalau misalkan gudigen itu biasanya diobatin sama apa sih? Kalau untuk secara tradisional peternak biasanya pakai minyak dicampur garam terus ditaruh di daerah yang kena skabies. Gitu. Biasanya 2 kali sekali kalau nggak salah. 2 kali sekali ya. Terus kalau memang secara medis mungkin menggunakan injeksi apa biasanya pakainya? apa namanya, Warmectin. Untuk Iya. ya, sama aja kayak vaksin berarti. Iya. Vaksin. Itu Jadi untuk harganya berapa kalau vaksin itu sampai? biasanya 1 vial untuk yang kecil kisaran 7.000 mas. 7.000 itu untuk satu kelinci, bisa satu kelinci apa berapa kelinci biasanya? Ya ukuran kisaran 5 lah. Jadi 5 kelinci ya? dosisnya per kelinci biasanya aslinya sih di ini apa namanya, di aturannya 0,02 cc, tapi peternak-peternak biasanya makainya itu 0,2 per kelinci. 0,2 ya? 0,2. Iya, amannya. Tapi juga ada syaratnya, untuk biasanya untuk kelinci-kelinci yang hamil sebisa mungkin jangan disuntik dulu karena biasanya akan berpengaruh kehamilan. Kecuali kalau untuk kehamilan yang udah tua, kalau kehamilan masih muda biasanya anaknya mati karena nggak kuat, karena sifat Formectin itu panas sih di tubuh. Nah itu kawan, jadi nggak murah ya ternak kelinci. Nah oke. Jadi yang mau berminat ya untuk ternak kelinci, monggo dipikirkan dulu ya, karena dari kandang aja sudah mahal ini sampai 300-an. Nah terus ada tempat pakan, ada air minum ya, juga ada vaksin. Nah oke. Jadi itu untuk pembahasan kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke. Dan jangan lupa like and subscribe dan share. Oke, terima kasih. Wassalam.